Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas TRRH, kelas 2 TRRH. Selamat pagi juga untuk kelas 2 TKSDH dan selamat siang untuk kelas 2 TIPH. Pada pertemuan ke-10 untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, kita akan membahas materi tentang administrasi usaha. Namun sebelum saya memberikan penjelasan berkaitan dengan materi tersebut, saya berharap kepada ketua kelas, masing-masing kelas, supaya di WA Group bisa membuat list absensi untuk mengidentifikasi daripada teman-temannya agar memperhatikan daripada video pembelajaran yang kemudian saya kirimkan di masing-masing WA grupnya. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah membagikan materi tentang administrasi usaha. Pada saat itu saya meminta kepada kalian untuk membaca dan lebih memahami seperti apa maksud yang kemudian dibahas berkaitan dengan administrasi usaha. Jadi kemungkinan sudah ada pembahasan awal ataukah sudah ada pengetahuan awal yang Anda pahami setelah membaca daripada materi tersebut. Namun sesuai dengan janji saya minggu lalu bahwa seharusnya pada hari ini kita kemudian menggunakan Zoom, tetapi saya mencoba untuk masuk dengan menggunakan media pembelajaran yang lain, yang mana saya menampilkan beberapa slide berkaitan dengan materi administrasi usaha, dan saya memberikan penjelasan secara detail slide per slide. Jadi tolong untuk kemudian semua siswa agar kiranya bisa mendengarkan dan melihat daripada file presentasi yang kemudian saya buat dalam bentuk video. Membahas tentang administrasi usaha, sebenarnya kalau kita membahas tentang usaha ya, kan ada beberapa tingkatan. Ada mikro, ada kecil, dan ada menengah. Biasa dikenal dengan istilah UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, administrasi yang kemudian ada di dalam suatu usaha, semakin besar daripada suatu usaha tersebut, maka semakin rumit juga, bukan semakin rumit, tetapi semakin kompleks. Artinya semakin banyak juga administrasi yang kemudian harus dimiliki daripada usaha tersebut. Apa sebenarnya yang menjadi tujuan daripada adanya suatu administrasi di dalam usaha? Tujuan umumnya adalah bagaimana caranya supaya usaha tersebut itu memiliki yang namanya legalitas. Legalitas itu artinya adalah supaya dia bisa kemudian mendapatkan izin daripada pemerintah bahwasanya memang ada usaha yang kemudian berdiri dengan jenis ini, kemudian dengan model yang seperti ini, dan mempekerjakan banyak karyawan. Dan bagaimana kemudian spesifikasi usaha yang kemudian dijalankan dari usaha tersebut. Jadi sangat penting untuk kemudian menata kelola daripada administrasi suatu usaha dengan tujuan itu tadi, bahwa bisa kemudian dikatakan sebagai usaha yang legal, bukan usaha yang ilegal. Kita pindah ke slide yang kedua. Yang kedua di sini membahas tentang pengertian dan fungsi daripada administrasi usaha. Ya, kita melihat dulu kata dasar daripada administrasi. Kalau dalam KBBI dikatakan bahwa administrasi itu adalah kegiatan tata usaha kantor, ataukah bisa dikatakan juga istilahnya adalah melayani. Ya, itu adalah pengertian daripada administrasi secara umum. Sebenarnya ada banyak juga pengertian administrasi, tetapi semuanya bermuara kepada
narasi yang saya katakan tadi di sini, yaitu tentang kegiatan tata usaha kantor. Ya, kegiatan tata usaha kantor. Ada dua yang kemudian menjadi pengertian daripada administrasi. Ada administrasi dalam artian sempit dan ada administrasi dalam artian yang luas. Administrasi dalam artian yang sempit dikatakan di sini adalah sebagai sebuah kegiatan tata usaha perkantoran atau office work yang meliputi kegiatan persuratan dan pembukuan. Biasa kita mendengar itu ada yang dimaksud dengan surat keluar, surat masuk, bagaimana kemudian suatu usaha memberikan yang namanya suatu penawaran, dan bagaimana ketika misalnya usaha tersebut memanajemenkan ataukah menata kelola daripada sistem keuangannya. Itu semuanya berhubungan dengan administrasi. Itu adalah administrasi dalam artian sempit yang hanya meliputi daripada kegiatan persuratan dan pembukuan. Kemudian ada administrasi dalam artian yang luas, yaitu meliputi 3 aspek kegiatan. Yang pertama adalah bagaimana prosesnya, bagaimana kemudian fungsinya, dan bagaimana tugas keperanatan daripada suatu institusi. Kita membahas dulu proses. Apa yang dimaksud dengan administrasi dalam arti luas pada aspek proses? Jadi bisa dikata bahwa yang terjadi di dalam suatu usaha itu pasti membutuhkan yang namanya suatu administrasi. Mulai daripada kegiatan produksi, mulai daripada kegiatan produksi, kegiatan pemasaran sebagai bagian daripada suatu proses, di dalamnya ada suatu administrasi. Ya. Bagaimana kemudian suatu perusahaan, bagaimana kemudian suatu usaha ketika dia ingin mengisi daripada usahanya ataukah mengisi daripada alat produksinya, pasti berhubungan dengan administrasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah fungsinya. Ya, administrasi dalam arti yang luas, bahwa fungsi daripada suatu administrasi dalam artian yang luas bukan hanya sebatas sebagai sebuah kegiatan persuratan ataupun kegiatan pembukuan. Ya, akan tetapi menunjukkan bahwasanya fungsi daripada suatu administrasi dalam suatu usaha adalah untuk kemudian menentukan bahwa apakah usaha tersebut itu termasuk usaha yang legal. Artinya usaha yang legal itu artinya usaha dari apa? Yang dimaksud dengan usaha yang legal itu adalah usaha yang kemudian diizinkan oleh pemerintah, bukan dalam usaha yang ilegal. Kalau usaha yang ilegal adalah usaha yang kemudian tidak mendapatkan izin daripada pemerintah. Bahkan pedagang kaki lima saja itu kemudian harus memiliki yang namanya izin usaha, meskipun izinnya sangat sederhana. Semisal dia hanya memiliki yang namanya surat keterangan usaha saja. Ya, kemudian administrasi dalam arti yang luas pada aspek tugas keperanatan atau institusi, bahwa dalam suatu administrasi disitulah kemudian terletak ya apa sebenarnya yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dari karyawan A, apa yang kemudian menjadi tugas pokok dan fungsinya daripada karyawan B, dan bagaimana institusi tersebut atau bagaimana usaha tersebut itu memiliki yang namanya kayak visi dan misi, tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Itu adalah bagian daripada pembahasan berkaitan dengan administrasi. Nah, jadi kita sudah bisa mendapatkan gambaran bahwasanya administrasi itu sangat diperlukan ya dalam suatu usaha. Praktek-praktek dalam suatu administrasi menentukan daripada ataukah menjadi faktor daripada sukses atau tidaknya daripada usaha tersebut. Menjadi salah satu faktor daripada sukses atau tidaknya daripada suatu usaha itu. Nah, kita pindah ke yang slide selanjutnya. Pengertian dan fungsi daripada administrasi usaha. Dalam ilmu administrasi ada teori yang kemudian dikenal sangat umum itu dengan istilah POAC. P adalah planning, O adalah organizing, E actuating, dan C adalah controlling.
teori ini digunakan dalam implementasi atau ke dalam pelaksanaan administrasi usaha. Kalau kita berbicara tentang planning, berarti kita berbicara tentang perencanaan. Apa sebenarnya yang menjadi perencanaan daripada suatu usaha? Perencanaan daripada usaha tersebut itu tertata dari sisi administrasi, ya. Proses menetapkan sasaran, ya, proses menetapkan sasaran organisasi dan bagaimana cara mencapainya. Itu semuanya berawal daripada perencanaan. Nah, perencanaan ini tersurat atau tidak tersurat? Tersurat dalam pengertian bahwa terarsip atau tidak terarsip? Pasti terarsip, karena ini menjadi istilahnya bahwa ini menjadi buku, ya, buku panduan daripada suatu usaha dalam menentukan yang namanya jangka panjangnya maupun jangka pendeknya. Setelah planning, kemudian ada yang dimaksud dengan organizing, yaitu proses pengaturan dan alokasi tugas, wewenang, dan sumber daya untuk mencapai daripada sasaran. Secara umum, bahwa yang dimaksud dengan organizing itu adalah bagaimana kemudian mengatur. Nah, di dalam suatu usaha, pasti ada yang namanya SOP. SOP itu adalah standar operasional, ya, standar operasional prosedur, ya. Kalau kita membagi daripada suatu usaha, ada yang dimaksud dengan bagian pemasaran, ada yang dimaksud dengan bagian produksi, ada yang dimaksud dengan bagian keuangan. Nah, masing-masing daripada bagian tersebut itu memiliki yang namanya panduan dalam pelaksanaan kegiatan produksi, panduan dalam kegiatan standar dalam kegiatan pemasaran, dan standar dalam kegiatan ataukah dalam pengaturan keuangan. Ini yang dimaksud dengan istilah organizing. Ya, jadi bagaimana kemudian mengatur itu agar semua staf bisa bekerja secara teamwork, ya, agar semua karyawan baik dari level manajemen ataukah level atas kemudian sampai level bawah itu seirama dalam melakukan yang namanya tugas pokok, dalam melakukan yang namanya tugasnya. Kemudian yang ketiga ada yang dimaksud dengan actuating, yaitu proses menggerakkan orang agar bermotivasi melakukan yang namanya tugas. Artinya apa? Bahwa actuating ini adalah bahasa sederhananya itu adalah aksi, ya. Bagaimana kemudian dia melaksanakan kegiatan yang sifatnya teknis maupun non teknis, itu yang dimaksud dengan actuating. Nah, setelah perencanaan, setelah organizing, setelah actuating atau ke aksi, kemudian ditutup dengan istilah yang namanya controlling, ya. Bagaimana kemudian melahirkan yang namanya suatu pengawasan yang sifatnya berupa sebuah standar, ya. Jadi ketika misalnya dia sudah melakukan kegiatan produksi, dia sudah melakukan kegiatan pemasaran, dia sudah melakukan kegiatan pengarsipan keuangan, tibalah kemudian masuk dalam controlling, yaitu proses untuk memastikan bahwa kegiatan tetap mengarah pada sasaran, ya. Jadi teori yang tadi yaitu POAC itu adalah teori dasar daripada tata laksana administrasi usaha. Jadi P planning perencanaan, O organizing adalah pengaturan, A actuating adalah penggerakan ataukah menggerakkan, kemudian C controlling itu yang dimaksud dengan istilah pengawasan, ya. Jadi itu tentang dasar daripada suatu administrasi, suatu usaha. Jadi kembali lagi saya tekankan bahwa apapun yang menjadi usahanya pasti membutuhkan yang namanya ilmu administrasi agar usaha tersebut sesuai dengan apa yang kemudian menjadi visi dan misinya, ya. Tidak kemudian memiliki arah sehingga umurnya bisa dikategorikan berumur pendek. Selanjutnya saya akan membagikan video yang kedua karena hanya 15 menit yang diberikan waktu untuk membuat satu video. Jadi jangan kemana-mana dulu, tunggu video selanjutnya yang akan saya upload.